Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency kan, terutama kalau kita lihat juga dari segi market cap ya, dia berada di area 3,97 triliun. Sedangkan kalau kita melihat dari price-nya Bitcoin dan kawan-kawan ya, contohnya seperti Ethereum juga. Ini malam ini mengalami koreksi teman-teman ya, Bitcoin di area 117, terus Ethereum di 4,4 ribu US dollar ya, turun sekitar 4% untuk Ethereum. Tapi di sini kalau kita lihat ya secara overall seperti XRP ini udah ada sedikit recover. Terus kalau kita lihat BNB Solana juga masih koreksi. Jadi merata ya teman-teman ya, merata ini sekitar 99% market ini dalam kondisi yang kurang bagus. Sedangkan kalau kita lihat dalam sektornya meme coin juga ya, kita lihat bareng-bareng dari sektor meme coin teman-teman, dimana kalau kita lihat kan market cap meme coin juga turun, volumenya juga turun, nah price-nya ini juga turun seperti PP, Shiba, Dogecoin dan banyak lagi yang lainnya ya. Pengu ini juga turun bro, Pengu ini dalam 7 hari terakhir 14%, Bong 12%, SPX ini udah 23%, Floki juga gede ya, Farcoin juga gede. Wave ini teman-teman ya, Wave kalau mau masuk di Wave bisa teman-teman, nanti TP-nya tetap di $1 lagi ya. Ini scalpingan kalau di Wave. Nah, teman-teman kita ada sedikit informasi nih buat kalian semua ya kawan-kawan ya, dimana kita ada 3 altcoin ya yang mungkin ini bisa memberikan prospek atau potensi profit ya dalam short termnya. Dan semoga saja dari salah satu ketiga altcoin ini teman-teman nanti punya, kita gas. Nah, di mana 3 altcoin yang menjadi sorotan selagi harga Ethereum melonjak ke 4.000 US dollar. Nah, jadi di sini teman-teman ya, pasar kripto minggu ini kan bergantung pada rilis indeks harga konsumen Amerika Serikat yaitu IHK ya teman-teman ya. Lapor yang berpotensi mempengaruhi keputusan suku bunga Federal Reserve dan memicu pergerakan harga besar. Dengan data inflasi yang diharapkan menunjukkan kenaikan moderat, investor menaruh harapan pada kemungkinan penurunan suku bunga yang dapat meningkatkan sentimen bullish dalam sektor cryptocurrency. Nah, di sini teman-teman ya, dari akumulasi besar paus pada bullish yang terkait dengan Ethereum ya, lonjakan hingga Pi Network juga. Jadi di sini kan kita ada beberapa altcoin teman-teman. Yang pertama itu ada PP, ini dalam sektornya meme coin ya, bukan hanya meme coin aja nanti ya. Jadi yang pertama ini ada PP teman-teman ya. PP ini menjadi salah satu aset kripto yang perlu diperhatikan minggu ini karena apa, harga Ethereum melonjak, akumulasi besar-besaran oleh para paus dan terbentuknya pola segitiga menaik teman-teman. Nah, kita tahu bersama-sama ya, PP ini berbasis Ethereum juga ya kan. Nanti kalau Ethereum itu mengalami lonjakan harga ya otomatis bro, token ekosistemnya Ethereum yang memiliki komunitas kuat, yang memiliki project bagus ya otomatis naik. Ya kalau tidak memiliki project yang bagus, setidaknya memiliki komunitas yang kuat. Nah, itu pasti akan terkena dampak yang cukup bagus ketika Ethereum membuat all time high-nya nanti. Nah, di sini ya secara pelan-pelan kan indeks ya atau dominasi daripada Ethereum itu masih naik turun. Udah mulai positif lah dari kepala 12, sekian persen, kali ini udah di area 13 persenan kan. Udah ada persentase kenaikan tipis-tipis dan semoga saja ya indeksnya Bitcoin atau dominasi daripada Bitcoin itu mengalami penurunan. Nah, saat ini Paus mengendalikan sekitar 9,02 triliun koin PP, peningkatan 10% dalam 30 hari terakhir, sementara saldo di bursa kripto anjlok yang menandakan apa? Akumulasi wealth semakin tinggi, bursa yang ada di market semakin turun, otomatis penahanan dalam jangka panjangnya semakin tinggi, brother ya. Kalau stok yang ada di market itu semakin banyak, berarti kan banyak orang yang mentransfer ke bursa. Tapi kalau bursa stoknya menipis, ya berarti semakin banyak orang yang menarik asetnya dari bursa gitu ya. Di sisi lain, harga Ethereum telah menembus di atas 4.000, sebuah tren yang kemungkinan akan berlanjut minggu ini. PP token meme berbasis IRC lainnya biasanya berkinerja baik ketika Ethereum meningkat. Nah ya,
Yang kedua itu ada Pi Network teman-teman, di mana Pi Network juga masuk dalam daftar mata uang kripto menarik untuk diperhatikan minggu ini setelah berhasil bangkit menuju level resisten penting setelah jatuh ke rekor terendah yaitu di kepala 31 pada 2 Agustus 2025. Harganya kini kembali sempat menyentuh di kepala 4 ya teman-teman ya. Habis itu dia koreksi lagi karena secara overall market memang dalam kondisi yang kurang bagus juga. Level-level ini penting karena bertepatan dengan titik terendah pada bulan April dan Juni, ya kan? Tahun ini Bitcoin juga berupaya menembus rata-rata pergerakan 50 periode berada di tepi pola baji jatuh, teman-teman ya. Dalam kondisi ini peluang breakout bullish cukup tinggi dengan target berikutnya yaitu di area 0,673 puncak tertinggi Juni lalu, namun jika harga turun di bawah support di area 0,3198, skenario bullish akan batal ya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir teman-teman, kita kan hanya cukup 3 altcoin ya, yaitu Aptos. Aptos ini adalah salah satu ya kripto lain yang patut diperhatikan minggu ini karena jaringan akan membuka token senilai 53,95 juta token, setara dengan 1,68% dari total pasokan yang beredar. Ke dalam ya kedepannya masih akan ada pembukaan token lainnya karena saat ini hanya 51% dari total supply yang beredar teman-teman ya. Grafik harian menunjukkan harga Aptos atau APT teman-teman ya telah tertekan dalam beberapa tahun terakhir, anjlok dari puncaknya di area 15,2 dolar pada bulan Desember menuju ke area 4,6 US dollar saat ini. Nah, kemudian Aptos itu membentuk pola saluran menurun dan berada sedikit di bawah rata-rata pergerakan 50 hari dan 100 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa tren turun kemungkinan akan berlanjut hingga menyentuh batas bawah saluran di sekitar 4 dolar. Nah, kalau kalian ingin masuk silakan. Ya, kalian bisa ambil posisi atau ya DCI ya teman-teman ya di kisaran kepala 4 dolar. Itulah informasi teman-teman ya beberapa altcoin, yaitu terutama 3 altcoin ya yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan. Yang pertama ada PP, kedua ada Pi Network, ketiga ada Aptos. Cuman sebenarnya masih banyak lagi ya berbasis EI, RWA gitu, sebenarnya masih banyak teman-teman ya. Cuman kita akan bahas step by stepnya satu persatu teman-teman ya. Dan ya tentunya teman-teman harus selalu ya lakukan riset, disclaimer, karena segala sesuatu dalam sektor cryptocurrency itu bisa terjadi teman-teman ya. Jangan pernah berpikir untuk menikmatin cuannya aja, tapi teman-teman juga harus berpikir bagaimana resiko yang ada di dalamnya gitu ya. Oke, mungkin ini dulu teman-teman sedikit informasi ya, semoga informasi ini sedikit membantu buat rekan-rekan semua. Tetap semangat dan salam cuan.